Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu. Di vlogku kali ini aku ingin ngebahas tentang bagaimana caranya menyusun bab 2. Dimana di video aku sebelumnya aku pernah ngebahas tentang bagaimana cara menyusun bab 1. Kalau kalian belum nonton dulu ya. Nah, untuk bab 2 ini menurut aku bab 2 ini jauh lebih gampang cara penulisannya, cara menyusun segala macam dibandingkan bab 1. Kenapa? Karena bab 2 ini hanya ngebahas tentang dari judul skripsi kalian, variabel-variabelnya itu kalian cari di jurnal pengertian berdasarkan variabel-variabel kalian. Misalnya kalau kamu adalah jurusan hukum, ya udah cari pengertian dari hukum, sesuaikan dengan jurnal, isi dari jurnal tersebut. Kalau misalnya kamu itu jurusan teknik, ya masukin pengertian teknik itu apa. Kalau misalnya kamu itu jurusan ekonomi kayak aku, ya masukin misalnya variabelnya tuh kepemimpinan ya, jadi masukin tentang kepemimpinan itu apa aja. Nah itu yang pertama, masukin pengertian variabel-variabel. Yang kedua itu dijabarin secara lebih luas. Misalnya kalau di hukum ya, itu ada hukum pidana dan hukum perdata. Nah kalau misalnya kalian milih hukum perdata tuh ada apa aja di dalam hukum perdata itu, nah dijelasin gitu. Sedangkan kalau misalnya untuk kasus aku, dimana aku nih ngebahas tentang kepemimpinan, aku ngebahas tentang berbagai macam aspek dalam kepemimpinan, dimana kepemimpinan itu ada berbagai macam, seperti kepemimpinan demokratik, kepemimpinan laissez-faire, kepemimpinan autokratik, kepemimpinan yang karismatik, kepemimpinan militeristik. Nah, masukin semuanya tuh kalau untuk kasus aku tuh. Jadi untuk kalian masukin variabel-variabelnya tuh, kalau misalnya variabelnya bisa jabarin aja segala berbagai macam hal sesuai dengan judul skripsi kalian. Setelah itu, apa yang aku lakukan setelah itu adalah masukkan kekuatan dan kelemahan dari variabel tersebut. Misalnya kekuatan dari hukum tuh apa aja, terus kelemahan dari hukum tuh apa aja, atau misalnya kekuatan dari disiplin itu apa aja, kelemahan dari disiplin itu apa aja dalam fakultas ekonomi ya, dalam manajemen gitu. Misalnya ngomongin tentang disiplin, terus misalnya ngebahas tentang teknik nih, kelebihan teknik itu apa, kelemahan teknik itu apa, jenis-jenisnya itu apa aja gitu. Setelah kalian ngebahas tentang pengertian dan dijabarin lagi, nambah informasi segala macam, kalian harus cari penelitian terdahulu. Sesuaikan penelitian terdahulu ini dengan variabel kalian. Misalnya kalian ngebahas tentang akuntansi, bagaimana penyusunan akuntansi di rumah sakit, itu judul skripsi kalian. Ya sudah, di penelitian terdahulu kalian masukin lagi bagaimana akuntansi di sekolah, atau bagaimana akuntansi di apotik, atau bagaimana akuntansi di restoran. Ya kan semuanya menggunakan akuntansi kan. Ya udah tinggal masukin aja. Terus setelah itu masukin hasilnya kayak gimana, hasil dari penelitiannya tuh gimana. Terus sekalian nanti bikin tabel lagi. Setelah tabel itu kalian bikin tabel lagi perbedaan penelitian kalian dengan penelitian sebelumnya itu apa aja. Tapi kalau untuk kasus aku itu aku nggak ngelakuin, nggak apa-apa kata dosen pembimbing. Tapi kalau kalian memang mau, ya udah nggak apa-apa, silahkan kalian jelasin. Kalau misalnya gini, kalau penelitian sebelumnya itu di studi kasusnya tuh di tempat ini, sedangkan penelitian aku nih di studi kasusnya tuh di tempat ini, beda lokasi penelitian. Yang kedua misalnya, di penelitian terdahulu ini variabelnya misalnya menggunakan variabel motivasi, sedangkan di judul skripsi aku ini tidak menggunakan variabel motivasi gitu. Itu yang membedakan, misalnya gitu. Setelah itu kalian selesai dengan menyusun penelitian terdahulu, dimana ada beberapa orang yang menyusun penelitian terdahulu ini hanya merancang 4 penelitian terdahulu, memberikan informasi tentang penelitian terdahulunya cuma 4, cuma 5. Kalau untuk aku sendiri, aku bikin penelitian terdahulunya ini 10. Kenapa 10? Kenapa banyak banget? Karena biar lebih banyak informasi aja yang terserap gitu, biar si dosen bimbing juga jadi menambah wawasan gitu, untuk kita juga jadi nambah wawasan lagi. Semakin banyak informasi yang kita berikan di dalam skripsi kita ini, di bab 2 ini, ya semakin bagus, karena
ilmu yang kita dapat tuh lebih banyak jadinya, jadi nggak sedikit jadinya kan. Dan berdasarkan pengalamanku sendiri, kalau kalian di bab 2 ini kalian memberikan informasi yang banyak sesuai dengan judul skripsi kalian, maka dosen tuh akan lebih senang gitu, lebih suka gitu. Oh, ini mahasiswa ini memasukkan banyak informasi sekali di bab 2 ini. Jadinya ketahuan banget bahwa mahasiswa ini berusaha untuk menyusun skripsinya dengan baik, nggak bermalas-malesan, nggak sepele-sepelein skripsi gitu, nggak disepelein, disusun dengan baik, disusun dengan jelas, dengan detailnya gitu. Setelah itu kalian bikin kerangka pemikiran dan hipotesis. Kalau untuk kerangka pemikirannya kalian hanya bikin tabel ya. Tabel tinggal disambung-sambungin aja sesuai dengan variabel gitu. Setelah itu hipotesis. Nah, hipotesis itu apa sih? Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari penelitian yang akan kalian lakukan. Dapat hipotesis itu dari mana? Dari bab 1, pendahuluan. Setelah kalian membaca kasusnya kayak gimana di bab 1, mungkin kalian sudah tahu jawabannya tuh kayak gimana, jawaban dari penelitian kalian nanti gitu. Setelah itu hipotesis. Jawaban dari hipotesis itu akan ada nanti di bab 4, tapi itu mah nanti. Sekarang di hipotesis dulu di bab 2, membahas tentang hipotesisnya, jawaban sementara jadinya. Tapi jadi belum tahu apakah hipotesisnya itu benar apa salah, soalnya kita belum melakukan penelitian kan gitu. Ya udah, itu aja sih di bab 2, lebih gampang dibandingkan bab 1. Untuk bab 2 sendiri aku nyelesainnya dalam waktu sekitaran 4 hari aja selesai nyusun bab 2. Setelah itu selesai. Ya biarpun begadang ya, memang begadang, terus begadang sampai jam 2, ada begadang sampai jam 2, mulai dari jam 7 malam sampai dengan jam 2 itu begadangnya. Tapi akhirnya tuh selesai ini kan. Pada dinanti-nantiin nggak akan selesai. Ya udah, dikerjain aja langsung biarpun sampai malam juga. Jadi ya udah, itu vlogku kali ini tentang bagaimana